Inilah fakta keterlibatan Anies Baswedan gelapkan dana bansos bersama 212 hingga 2,85 triliun. Silakan, kalau memang mau gimana ya, kita saat penutupan bulan apa itu DKI itu baru 40% kalau nggak salah perbaikan datanya, akhirnya kita turun. Lagi rame dugaan korupsi bansos senilai 2,85 triliun di Jakarta di era Anies Baswedan. Tidak tahu persis yang surat yang dimaksud dari Jakarta, tapi yang jelas bahwa kemarin memang ada permintaan untuk menyalurkan lewat bank. Dan gak main-main, nilainya ini mencapai 2,85 triliun rupiah. Luar biasa kan? Akan komunikasi dengan kami, insya Allah kami akan buka semuanya. Tidak ada yang kami tutupi. Dengan mencuatnya temuan dugaan kasus korupsi bansos ini, maka pendukung Anies Baswedan pun masih bungkam dan membisu. Kemudian kita rapatkan, ternyata Bank DKI, kalau nggak salah minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu Bank DKI nyatakan tidak bisa karena Bansos DKI tahun 2020 untuk penanggulangan dampak COVID-19 yang terjadi di Jakarta yang diambil dari APBD DKI senilai 3,65 triliun dalam bentuk paket sembako. Kemudian Dinas Sosial DKI menunjuk 3 rekanan terpilih untuk menyalurkan paket sembako senilai 3,65 triliun itu lewat Perumda Pasar Jaya. Nyata ya, vendor-vendor bansos tersebut berjenis usaha mulai dari pengelola parkir, kemudian tukang AC, kemudian tukang listrik, bahkan kontraktor bangunan juga ada coba. Kemudian saya nggak butuh waktu 1 bulan sampai 1,5 bulan. Nah kemudian kita tawarkan ke bank yang lain. Untuk dengan bank-bank demikian pula. PT Marbari Halai ini adalah pemilik mobil Alphard putih yang dipakai untuk menjemput Rizik setelah keluar dari penjara tanggal 20 Juli 2022. Sebagaimana penelusuran Detikcom, mobil itu memakai plat B3YUS. Silakan, kalau mau diusulkan tambahan silakan. Kebohongan Gubernur Jakarta saat itu, Anies Baswedan, yang berbohong di depan publik di acara bersama Abdullah Gimnastiar atau Agim, yang menyebutkan bahwa isi paket sembako itu ada daging sapi dan daging ayamnya. Ternyata Anies bohong besar. Nanti 1,2 juta keluarga di Jakarta akan terima paket makanan seminggu sekali. Jadi kirim untuk kebutuhan seminggu, kirim lagi untuk kebutuhan seminggu. Beras, kemudian daging sapi atau daging ayam, ada mie instan, ada makanan kecil kayak biskuit, terus ada minyak goreng, terus juga sabun sama masker. Nonton cuplikan video barusan, manis sekali kan gaya bicaranya. Memang ya, kalau soal kata-kata maka Anies Baswedan adalah juaranya. Tapi faktanya apa? Faktanya itu gak ada sama sekali. Gak ada daging ayam dan gak ada daging sapinya. Malah sekarang ditemukan ada ribuan ton beras dengan kemasan 5 kg yang rusak dan tidak disalurkan kepada masyarakat DKI Jakarta. Benar, paket sembako ratusan ribu paket disalurkan oleh toko 212 dan dekat dengan Rizik dan Anies yakni Yusuf Martak, maka di sini telah terjadi konflik kepentingan. Bahwa pengawas Pasar Jaya ternyata juga adalah Ketua DPP Relawan Anies bernama Sutrisno Muslimin. Menguak dugaan korupsi bansos era Anies Baswedan senilai 2,85 triliun pas ditelusuri ternyata ditemukan bukti.
Pegiat media sosial Rudy Valinka membocorkan dugaan korupsi bantuan sosial atau bansos milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 ketika masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. Berdasarkan temuan, dugaan korupsi itu mencapai 2,85 triliun. Temuan dugaan korupsi program bansos Pemprov DKI tahun 2020 senilai 2,85 triliun hasil audit forensik ERNST dan Young yang belum dibuka ke publik, kata Rudy dikutip dari Twitter pribadinya @Kurawa Selasa 10 Januari. Rudy mengatakan bahwa dugaan tersebut berawal dari info seorang pengungkap fakta yang mengabarkan adanya penimbunan beras bansos milik Perumda Pasar Jaya tahun anggaran 2020 yang masih tersimpan di gudang sewaan di Pulau Gadung. Pasar Jaya merupakan salah satu perusahaan BUMD yang dipilih Dinas Sosial DKI sebagai rekanan untuk menyalurkan bansos berupa paket sembako. Terkait hal itu, Pasar Jaya mendapat porsi senilai 2,85 triliun. Tidak ada alasan spesifik mengapa Dinsos DKI memberikan porsi yang sangat besar kepada Pasar Jaya. Apakah karena status perusahaan yang masih perusahaan umum sehingga lebih mudah untuk administrasi cawe-cawenya, tuturnya. Setelah mendapatkan informasi lokasi gudang penyimpanan beras bansos milik Perumda Pasar Jaya, Rudy langsung meluncur ke TKP, lokasi di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur. Gue berhasil masuk ke dalam gudang penyimpanan beras bansos untuk melihat kondisi beras milik warga DKI yang menurut info hanya di gudang ini. Hanya di gudang ini saja sebanyak 1000 ton beras dalam bentuk paketan 5 kg. Ada tukang yang bekerja ditugasi melakukan missions impossible, menyortir beras busuk, tuturnya. Rudy memastikan bahwa 100% kondisi beras bansos milik DKI ini rusak dan membusuk. Bahkan menurutnya beras tersebut sudah tidak layak untuk hewan sekalipun karena terdapat jamur berwarna kuning hingga menghitam. Sesuai dengan mata anggaran Bansos COVID 2020, seharusnya beras-beras ini disalurkan sepenuhnya kepada warga DKI di tahun 2020-2021. Yang lalu sampai sekarang kita masih heran mengapa dibiarkan ditumpuk di gudang sewaan seperti ini. Tidak habis pikir dengan kondisi seperti ini, kata Rudy. Bahkan Rudy turut membocorkan sejumlah data administrasi yang menunjukkan bahwa perusahaan mengalami peristiwa unknown shrinkage atau kehilangan yang tidak diketahui yang diduga akibat banyak modus surat jalan yang double dan lainnya. Uang bansos 2020 senilai 2,85 triliun ini direncanakan untuk dibagikan dalam bentuk 15 juta paket sembako dan diberikan dalam 11 tahap selama tahun 2020, pungkasnya.